keutamaan sholat berjamaah dan penjelasan tentang kerasnya takhalluf tidak mengikuti sholat berjamaah. Saya ambil satu hadis dan saya banyak di kitab ini. Hadis Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jamaati taqtulu sholatul fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu takdir utama daripada sholat sendirian, yaitu 27 derajat. Sering kita menyebut dua sholat sendirian itu sholat berjamaah lebih utama daripada sholat berjamaah, yaitu 27 derajat. Apa sih yang dimaksud dengan 27 derajat? Lebih utama yaitu 27. Kalau satu dengan 27 sih sama bilangnya. Yang jadi pertanyaan, derajatnya itu apa? 127. Maka ketika berjamaah dapat 27 derajat. Apa sih yang dimaksud dengan derajat itu? Kalau Ibnu Daqiq Al-Aid, dia pernah mengatakan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj itu, annal murada yang dimaksud dengan bidarajah, annal murada bidarajah yang dimaksud dengan derajat yang ada pada hadis itu yaitu as-sholatu. Berarti orang melakukan sholat sendirian dapat semacam satu sholat, tapi orang yang berjamaah dapat 27 sholat. Jadi yang dimaksud 27 derajat sama dengan 27 sholat. Ya, berarti satu berbanding satu sholat berbanding 27 sholat. Nah ini, jadi derajat-derajatnya itu adalah sholat. Ada lagi di dalam tafsiran yang lain begini, darajah itu semacam, tahu tangga Pak? Tangga itu kan tempat lain gitu ya, tangga. Di dalam keterangan kitab itu dijelaskan surga yang paling tinggi, anggap di sana di perumahan, surga yang paling tinggi itu kan adalah surga Firdaus. Orang melakukan sholat, anggap mau melangkah untuk menuju ke surga Firdaus. Ternyata orang itu sholatnya sendirian, selangkah. Bagaimana dengan orang yang sholatnya itu berjamaah? Bukan selangkah, tapi berapa? Dari 1 ke 27, loncat gitu. Yang lain dapatnya 1, 2, 3. Ini sih dari 1 ke 27. Sholat lagi dari 27 naik lagi. Berapa? 27 ditambah 27 54. Naik lagi. Jadi dia akan menuju kepada Jannatul Firdausnya itu akan lebih cepat. Ada yang mengatakan darajah itu karena asal kata dalam bahasa Arab darajah itu semacam tangga gitu. Nah ini. Jadi itu sebuah gambaran. Wa itahu penjelasannya fi sholat. Wa itahu penjelasan inna sholata fi jamaatin tazidu ala munfaridi bi syaf'i wa isrina sholatan. Bahwa sholat berjamaah bertambah daripada sendirian yaitu sampai 27 sholat. Farruku'u fil jamaati yazidu ala ruku'il munfaridi bisab'in wa isrina ruku'an. Bahwa sholat berjamaah, bahwa ruku
di dalam, ini contoh, ruku di dalam sholat berjamaah, maka di sana bertambah dibandingkan dengan rukunya orang sendirian, yaitu 27 ruku. Jadi kalau di tafsir ini menggambarkan orang ruku tidak berjamaah ruku 1 kali, maka ketika berjamaah dia seperti rukunya 27 kali. Oke. Ini keterangan di dalam kitab Hasya al-Jamaah, dalam kitab Hasya al-Jamaah. Nah, kemudian dari ini pengarang juga bukan hanya itu. Ini kan contohnya ruku, Pak. Berarti kalau ada orang takbir Allahu Akbar 1 kali ketika takbiratul ihram sendirian, maka ketika berjamaah seolah-olah berapa kali takbir? 27. Ketika dia baca Fatihah 1 kali sama dengan 27 kali baca Fatihah. Terus semua. Nah, yang menjadi persoalan berikutnya adalah tentang orang yang kebetulan ini kan dicontohkan orang yang sholatnya bareng dengan imam di awal. Kita sering menyebut ada bahasa makmum muwafiq. Artinya makmum muwafiq itu makmum yang sesuai, muwafiq itu sesuai dengan imam. Imam takbiratul ihram, makmum takbiratul ihram. Berarti makmum ketemu dengan takbiratul ihramnya imam. Ada nggak yang tidak ketemu dengan takbiratul ihramnya imam? Ada. Itulah yang disebut dengan makmum masbuk. Bagaimana dengan makmum masbuk? Dapat berjamaah nggak, Pak? Dapat. Ada orang yang kebetulan dia ketemu dengan imam di rakaat yang kedua. Udah pasti dia juga dipandang sebagai orang yang berjamaah. Ada orang yang ketemu dengan imam adalah di tahiyat akhir, ya, sama, dia juga dipandang sebagai orang yang berjamaah. Pertanyaannya, apakah sama nilainya orang atau makmum masbuk dengan makmum muwafiq? Orang yang ketemu dengan imam di takbiratul ihram dengan orang yang tidak ketemu dengan takbiratul ihramnya. Oke, kalau kita hitung-hitung dengan yang tadi di Hasya Jamaah kan begini. Imam takbiratul ihram, makmum takbiratul ihram. Sudah pasti makmum yang di belakang itu rukunya ketemu berapa kali? Anggap rakaat pertama berarti dia 27 ruku. Rakaat kedua 27 ruku. Salat maghrib contoh. Rakaat ketiga 27 ruku. Sekarang bagaimana kalau ada orang yang jadi makmum masbuk? Oke, ketemunya kebetulan di rakaatnya, salatnya salat maghrib. Ada nggak yang tidak ketemu dengan imam di 3 rakaat itu di rukunya? Ada ya? Karena dia ketinggalan. Keterangannya dulu. Saya bacakan. Al-farqu bainal makmumil muwafiq wal masbuk. Nanti ada ke bawahnya perbedaan antara makmum muwafiq dan makmum masbuk. Nanti berkaitan dengan di bawahnya itu dengan sholat berjamaahnya. Wa in wajada al-imam fil qiyam qabla ayyarkana. Apabila seorang makmum mendapati imam di dalam berdiri, sholat berjamaah
mendapati imam dalam keadaan berdiri. Qabla ayyarka, sebelum imam ruku. Qabla ayyarka, sebelum imam ruku. Wa qafa ma'hu, maka makmum itu berdiri dengan imam. Kita contohkan seperti sholat duhur. Kan imamnya sudah duluan kita masuk, ternyata imam masih posisinya berada di rakaat yang pertama, ya. Kita ikut Allahu Akbar. Imamnya belum ruku di rakaat pertama, ya sama, kita tinggal ikuti berdiri dengan imam. Fa inna tamama qabla ruku zaman yasa al-Fatihah. Dan jika makmum itu mendapati imam sebelum ruku yang waktunya zaman yasa al-Fatihah, yang memuat untuk membaca Fatihah binisbati liwasi mu'tadili, dengan ukuran sedang, fahuwa muafiqun, maka dia termasuk makmum muafiq. Jadi apa sih yang dimaksud dengan makmum muafiq itu? Makmum muafiq adalah makmum yang ketika sholat dia, saya contohkan di sholat duhur, dia bisa baca surat Al-Fatihah. Bapak lagi wudhu, di sini komat Pak, dan masuk Bapak. Pas ketika masuk, ini belum ruku ya, Bapak karena khawatir ini makmum itu, imam itu takut ruku, jadi baca doa kita enggak, langsung baca Fatihah. Ternyata ketika baca Fatihah sampai selesai, imamnya belum ruku. Berarti kita walaupun ketinggalan tadi, tidak tahu takbiratul ihramnya imam, itu pasti dipandang sebagai makmum muafiq, karena bisa baca surat Al-Fatihah dengan lengkap. Gitu. Fayajibu alaihi itmamul Fatihah, wajib bagi dia itu untuk menyempurnakan Fatihahnya. Ya, karena masih ada waktu untuk baca Fatihah dan imam belum ruku. Wa yattaqiru lahu an takhallufa bisalakanin tawilatin kama taqaddam wa illam yutimmal imam misalnya soal Fatihah fa huwa masbukun. Apabila dia tidak mendapati, makmum tidak mendapati imam untuk masa atau waktu memuat untuk baca Fatihah, maka dia namanya makmum masbuk. Contoh begini, Bapak datang, Allahu Akbar, ruku, baca Fatihah belum? Belum. Itu namanya makmum masbuk. Bapak baca Fatihah, Allahu Akbar, baru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, belum selesai itu, imamnya ruku. Pernah terjadi kan? Sering dilanjutin kan Pak? Baca Fatihahnya maksudnya, karena imamnya sudah ruku. Kalau kita lanjutin apa terjadi? Ketinggalan. Dilanjutin kan baca Fatihahnya? Enggak. Lanjutin enggak? Enggak. Tidak. Kita sedapat itu Ikutin imam. ya, imamnya kan sudah yang ikuti imam. Karena ditanya baca Fatihah belum selesai, tapi imamnya sudah Ruku. maka kita langsung ikut ruku. Nah, pertanyaannya, makmum masbuk atau makmum muafiq? Karena Fatihahnya kita jadi makmum itu belum selesai, maka kita disebut makmum masbuk. Jadi standarnya adalah pada kita baca Fatihah atau tidak. Yang
amkanahu minal fatih wa mata roka'al imam wa ja'ala ar-rukumah. Nah itu tadi. Wa mata roka'al imam, seandainya lagi baca Fatihah imamnya ruku tadi, wajib bagi makmum alai ar-ruku ma'ahu bersama imam. Punten, saya pernah sering terjadi lagi sholat, ada orang yang datangnya telat. Karena datangnya telat, imamnya ruku, dia nggak ruku. Lagi apa nih Pak? Lagi baca Fatihah. Sampai imamnya tidak. Dan akhirnya rukunya juga ketinggalan. Wajib bagi yang bersangkutan untuk ruku ketika imamnya ruku walaupun belum selesai baca Fatihah. Innahu idza adraka fit tasyahhud akhir, apabila makmum mendapatkan imam di tasyahhud akhir, imam lanjut tasyahhud akhir, kita datang Allahu Akbar, kabar, tetap harus takbiratul ihram. Setelah itu imam lagi takbir akhir Pak. Kitanya doa tidak kan? Enggak. Doa tidak kan? Enggak. Tidak. Kemudian baca surat kan? Enggak. Tidak juga. Gitu. Di sini pinta akhir kabar lillah qaiman, takbiratul ihramnya dalam posisi berdiri. Jadi bukan langsung. Ada yang pernah terjadi Pak, di sholat nggak pakai takbiratul ihram, langsung duduk gitu, langsung duduk. Dan yang pernah alami, saya pernah tahu itu, dia duduk, tahiyat. Dan ini terjadi pada tahiyat awal ya. Jadi makmumnya itu tidak takbiratul ihram, jadi langsung duduk. Ya tahiyat. Ini posisi berarti imamnya lagi tahiyat awal ya. Kemudian ketika imamnya bangun, ternyata orang itu Allahu Akbar. Apa ini Pak? Takbiratul ihram. Pernah nggak terjadi? Pernah lihat nggak? Pernah. Jadi karena imamnya lagi tasyahud awal, jadi dia duduk dan ikut tasyahud awal. Nah ketika imam bangun untuk rakaat ketiga berarti ya, si makmum dia bangun. Malah ketika bangun Allahu Akbar, baru niat. Dan ini kena. Posisinya bagaimana takbiratul ihram? Qaiman, dalam keadaan berdiri. Jadi tidak bisa langsung duduk terus kalian Allahu Akbar. Atau kan ngangkat tangannya sudah apa? Jadi ini contoh. Ya, datang Allahu Akbar. Jadi posisi takbiratul ihramnya dalam keadaan duduk. Harus posisi qaiman, dalam keadaan berdiri, bukan dalam keadaan duduk. Ada yang sampai duduk, dan ini juga pernah terjadi. Saking buru-burunya, jadi Allahu Akbar itu sambil ruku Pak. Saking imamnya apa ini? Imamnya ruku jadi Allahu Akbar. Langsung posisi takbiratul ihramnya ruku. Padahal harus qaiman. Imamnya sujud, imamnya tasyahud awal, imamnya dalam keadaan apa saja, maka ketika takbiratul ihram qaiman, harus dalam keadaan berdiri. Wa qada wa tasmahu wa tasulahu fadilatun. Maka ketika dia duduk, tadi
Berarti takbiratul ihram berdiri. Wa tasyahud dan makmum ikut tasyahudnya imam. Berarti kan tasyahud apa? Allahu Akbar, tidak ada kita, tidak ada Fatihah, langsung ikut tasyahud bersama imam. Wa tahsulu lahu fadilatun, dan dia dapat keutamaan daripada berjamaah walaupun ketemunya di tasyahud. Lakin duna fadilati man adrakahu min awal, tetapi lebih sedikit, lebih rendah keutamaannya dibandingkan dengan orang yang mendapatkan jamak min awaliha. Jadi sama enggak nilainya kalau dua-duanya makmum muafik dan makmum masuk sama-sama dapat fadilah berjamaah, tetapi nilai fadilah berjamaahnya akan lebih rendah ketika dia jadi makmum masbuk. Oleh karena itu kalau dirinci begini, Pak, orang yang contoh ini sholat maghrib, orang yang sholat maghrib ketinggal ketemu dengan imamnya 2 rakaat, dengan ketemu dengan imamnya 1 rakaat, fadilahnya lebih gede mana? Ketemu berjamaahnya dengan imamnya 2 rakaat, dengan yang 1 rakaat, mana yang lebih gede? Yang 2. Jadi kalau dilihat dari teks syarhul hadis, kita menunjukkan begini. Ternyata walaupun itu sama-sama dapat fadilah berjamaah, tapi nilai fadilah berjamaahnya setiap orang berbeda. Tergantung apakah dia dari awal, ataukah dia ketinggalan 1 rakaat, atau bisa jadi ada orang yang hanya berjamaahnya di tasyahud akhir. Nah, itu sudah pasti akan berbeda-beda gitu. Ya. Nah, di dalam kitab Al-Bajuri juga di sana dijelaskan bahwa orang akan mendapatkan fadilah walau bilang walaupun itu adalah sebentar. Nah, yang dimaksud sebentar begini, contoh, Pak, terkadang kita kan mau sholat berjamaah, imam lagi apa Pak? Imam lagi tahiyat akhir. Kita kan Allahu Akbar, baru Allahu Akbar, Assalamualaikum. Pernah nggak terjadi? Pernah. Ini kan terkadang kita nganggapnya kalau yang berjamaah itu kalau kitanya duduk ya. Padahal ini bilah dotin, walaupun itu sekejap. Dalam arti sekejap begini, itu tadi Allah, imam lagi tahiyat akhir, ditanya Allahu Akbar, Assalamualaikum. Kan sudah Allahu Akbar ya. Kemudian Assalamualaikum. Ada nggak kita Assalamualaikum posisinya belum salam imamnya? Maka di sana itu dapat fadilah. Apa sebabnya? Waqid darajatu man adraka min awaliha akbaru qadran. Hanya sekadar sedikit sekali dapat keutamaan. Nah, sekarang dilihat dari keterangan yang awal, tetap dia dapat fadilah berjamaah. Sekarang bagaimana dengan rukuknya tadi? Ketemu nggak dengan imam? Sujudnya ketemu nggak dengan imam? Dia tetap dapat fadilah berjamaah, tapi nilainya itu betul-betul kecil. Makanya lihat, nilai fadilah berjamaah itu tergantung daripada kita ketemu dengan imamnya itu di mana? Apa di awal, di tengah, atau bisa jadi ada yang ternyata kebetulan ketemunya itu adalah
menyempurnakan salat berjamaahnya lagi, dalam satu keterangan di dalam kitab Inna man shalla fi asri alafin fi asrati alafin lahu bisa asri darajatan. Bahwasanya orang yang sholat itu dia akan dapat lebih lagi asru alafin 10.000. Artinya begini, ketika jamaahnya itu lebih banyak, contoh jamaah yang 1.000 itu lebih utama daripada jamaah yang salah yang 300. Begitu pula di dalam hadis yang panjang, jamaah 2 orang, artinya makmumnya 2, itu lebih baik daripada yang makmumnya 1. Maka di sini untuk menyempurnakan yang paling bagus ketika jamaahnya lebih banyak. Sekarang pertanyaannya begini, itu di hadis Pak, 2 makmum itu lebih utama daripada 1 makmum. Kalau begini saya mau sholatnya di takwa saja. Kenapa di takwa? Banyak. Karena masih besar. Banyak. Sekarang seandainya ini kan di sini sedikit, udahlah daripada sedikit saya pindah ke takwa. Karena di sana dalam hadis lebih baik ada lebih banyak. Apa yang terjadi Pak? Kalau seandainya jamaah di sini pindah semua ke sana, ada jamaahnya nggak di sini? Kosong. Sedangkan hukum daripada untuk memakmurkan sholat berjamaah di satu masjid bisa dipandang fardu kifayah. Bisa jadi bapak pindah semua, dosa semua Pak. Dosa semua, karena alasannya apa tadi? Nyari jamaah yang paling banyak. Justru bisa jadi terkena dosa karena di sininya tidak ada jamaah. Nah ini nanti ada dalam kaidahnya itu. Kaidahnya. Jadi tetap kita itu bisa jadi walaupun hanya 2 orang, 5 orang dalam rangka untuk memakmurkan masjid, ini lebih utama fadilahnya berjamaah 5 orang dibandingkan dengan masjid yang besar yang begitu banyak. Ini di kaidah yang lain. Kalau ini 2 orang makmum lebih utama daripada 1, yang 1.000 lebih utama daripada yang itu kaidah yang umum hadisnya. Tapi nanti ditafsir tidak mesti begitu. Kaitannya dengan tadi. Pak, kita sholat. Aduh, gak ada orang mau sholat berjamaah. Akhirnya baru sholat. Baru 1 rakaat datang 2 orang. Ternyata 2 orang itu mengadakan sholat berjamaah. Padahal kita lihat apa? Lagi sholat wajib sendirian, kita duluan. Gak tahu ada orang lain, karena tidak tahu kita lagi sholat, ternyata kemudian datang orang lain yang kebetulan melakukan sholat berjamaah. Apa yang harus lakukan kita? Apa diteruskan sholatnya? Atau dibatalkan? Atau dibatalkan, kemudian bergabung untuk melakukan sholat berjamaah. Masyurah ayyukalifah falal hadil al-faidah naflan mutlaqan. Ada dalam kitab ini salah begini salahnya. Tapi itu nanti 2 pendapat. Kalau pendapat pertama boleh batalkan Pak
sholatnya. Sholatnya dibatalkan, langsung gabung untuk sholat berjamaah. Pendapat yang kedua yaitu ayo kalimat fadhal fadil lal faita naflan, merubahnya. Contoh, Bapak lagi sholat duhur. Sholat duhur baru 1 rakaat, atau bisa jadi lagi tahiyat awal. Pas ketika lagi tahiyat awal ada orang. Bisa di sini pendapatnya juga merubahnya yang tadinya sholat duhur menjadi naflan, sholat sunnah mutlak. Diniati sholat sunnah. Kemudian berarti salam nggak Pak? Karena udah 2 rakaat. Salam. Kemudian langsung gabung untuk sholat duhur. Nah itu. Jadi boleh diniatkan diganti dengan sholat sunnah, kemudian menggabung, atau yang pendapat pertama boleh langsung dibatalkan. Nah kalau diniatkan untuk sholat sunnah mutlak itu nanti begini. Contoh, Bapak baru Allahu Akbar sholat duhur, datang apa ini? Orang berjamaah. Nah kalau Bapak kemudian ganti niatnya menjadi sholat sunnah, ketinggalan juga Pak. Kenapa? Karena sholat sunnahnya 2 rakaat. Kenapa? Bisa-bisa ini sudah selesai. Jadi solusinya apa? Dibatalkan dan menggabung untuk sholat berjamaah. Nah kalau dalam keadaan ini saja itu disunahkan untuk bergabung, apalagi kita sudah selesai sholat. Sudah selesai sholat, kemudian yang tadi sudah selesai sholat tapi tidak berjamaah, ada orang yang berjamaah, boleh nggak di sholat lagi? Lebih-lebih ini saja tadi lagi sholat sendirian, disunahkan untuk menggabung sholat dengan cara berjamaah. Mutlaqan wanudibal lil munfaridin, disunahkan bagi orang yang sendirian atau orang yang munfarid tidak berjamaah ketika ro'a jama'atan, melihat jamaah, maka yusallimu minar raka'ataini tadi, artinya lagi tahiyat awal sholat duhur ada jamaah, maka kemudian dia lihat ada jamaah, maka yusallimu, dia salam hanya 2 rakaat. Idza la yaqum al-salisu lam yadkhul fil jama'ati, ketika tidak akan ketinggalan untuk melakukan sholat berjamaah. Yaitu tadi contoh, baru Allahu Akbar ada jamaah, kalau kita teruskan sholatnya yang ketinggalan juga berjamaah, ya udahlah, lebih baik berarti dibatalkan, kemudian kita menggabung untuk sholat berjamaah. Kaitannya imam itu terkadang kita tidak tahu kefasihan daripada imam. Bisa jadi imam itu bagus bacaannya, bisa jadi sempurna syarat dan rukunnya. Pernah nggak Pak menemukan imam yang tidak sempurna syarat dan rukunnya? Atau bisa jadi ada imam yang udahlah sunnah-sunnah ditinggalkan, Allahu Akbar langsung baca Fatihah, tidak baca doa iftitah gitu. Sunnahnya kan 3 kalimat, Allahu Akbar, subhanallahil azim, Allahu Akbar, ayo sami Allahu liman hamidah, Allah. Berarti doa itu bisa jadi tidak dibaca, sedangkan itu masuk kepada sunnah-sunnah di dalam sholat. Bagaimana dengan orang yang kemudian kita udah daripada begini masih penting mufaroqah? Tahu mufaroqah? Memisahkan diri dari jamaah. Nah, sekarang Pak, kita kan lagi berjamaah.
kemudian kita mufaroqah. Dapat keutamaan berjamaah enggak ini? Karena sudah mufaroqah itu kan kaitannya dengan masalah berjamaah. Sudah berjamaah, imamnya begini, udahlah mufaroqah saja, memisahkan diri dari berjamaah. Bagaimana dengan fadilah daripada sholat berjamaah itu tadi? Alhasil in qatta'a al-qudwata ta'ti rakam al-khamsa. Dalam masalah ini ada 5 hukum. Ini saya baca di kitab Al-Mughni Al-Murtasyid. Ada wajiban, wajib untuk memisahkan diri dari imam. Jadi lagi berjamaah maksudnya untuk tidak gabung dengan imam. Tapi ini sudah benar-benar wajib, dia wajib untuk memisahkan diri, tapi sudah sempurna berjamaahnya, walaupun sudah memisahkan diri. Apa sebabnya? Ingka naro'ar imamun tabisan ibutlanin. Ketika makmum tahu akan batalnya imam. Contoh, sholatnya sholat jahar, sholat jahar. Kok baca Fatihahnya? Contoh, harus Allah boleh. Ada yang boleh. Ada nggak Pak? Ada. Memang kemampuan imamnya segitu. Kita kalau ikut terus, batal kan? Bisa jadi batal. Atau yang kedua, pernah terjadi. Ini karena kebodohan daripada orang. Kan tentu Pak, dianggap tidak batalkan sholat. Ada imamnya itu kan ya udah jalan aja terus. Tapi dia tidak tahu bahwa kentut itu akan membatalkan sholat. Dia terus sholat dan jamaahnya di belakang ya biasa aja karena sama-sama apa ini? Sama-sama bodoh, tidak tahu bahwa kentut itu membatalkan sholat, udah jalan. Sekarang ketika kita jadi makmum, tahu imamnya itu batal, dianggap batal, maka kita wajib untuk memisahkan diri dari imam. Kita sudah lihat berjamaah, jamaah kita sudah sempurna, rukunnya, iktidalnya, sujudnya, walaupun belum ketemu sujud. Contohnya baru Fatihahnya saja Pak ya, tahu Fatihahnya banyak yang salah tuh Pak, berarti kita udah bisa diri, tetap dapat pahala seperti kita sujud, ruku dan sebagainya. Ada yang wasunnatun, sunnah untuk memisahkan diri. Apa sebab? Liudrika al-imam bisunnatin maksudatin. Ya, lidarkil imam bisunnatin maksudatin. Si imam banyak meninggalkan sunnah-sunnah di dalam sholat. Ketika imam banyak meninggalkan kesunahan di dalam sholat, maka makmum sunnah untuk mufaroqah, misahkan diri, dan ini sudah tetap dapat pahala berjamaah secara sempurna. Ada lagi yang mubahan, mubah, mau misahkan diri maka tidak misahkan diri maka. Apa wujudnya yang mubahan? Ka'an tawwalal imam. Imam itu apa namanya? Terlalu memanjangkan bacaannya. Apa yang terjadi Pak? Kalau imam terlalu panjang bacaannya, apalagi kaki makmum sampai apa ini? Pegel keram. Itu di sana mubah untuk mufaroqah. Ada lagi yang memakruhan. Apa yang makruh? Kurang bagus. Makutan li fadilatil jamaati, tentang keutamaan jamaah. In kana lil ghairi udrin. In kana lil ghairi udrin. Jika bukan karena suatu udzur.
Pak, kalau ada orang sholat melangkah ke depan sekali, batal nggak Pak? Enggak. Tahu-tahunya geser sendiri. Saya mau geser kan bukan suatu udur. Mundur ke belakang, enak aja di belakang itu. Udur bukan Pak? Bukan udur. Nah, kalau seandainya yang demikian bukan karena suatu keuduran, maka itu hukumnya adalah ikan dari udur, maka itu adalah makruh kurang jelek, adalah makruh kurang bagus. Ya. Waharaman, haram. Ada lagi yang hukumnya itu haram untuk memisahkan diri dari imam ketika salat berjamaah. Intawaqqafa syi'arun, jika akan hilang syiar Islam. Contoh, lagi sholat, apa yang terjadi Pak kalau kemudian seluruh jamaah padahal nggak ada masalah, udah saya sih pengen apa? Misalkan diri, ini pengen misalkan diri, akhirnya tidak ada jamaah. Yang terjadi ganda muncul syiar Islam, maka ini adalah haram, termasuk yang tadi Pak. Paling utama sholat berjamaah itu tadi yang paling banyak jamaahnya. Seandainya di sini sedikit, udahlah saya pindah saja ke sana kan. Apa hukumnya pindah dari sini ke sana Pak? Bisa jadi, bisa enggak? Bisa jadi tidak, hukumnya menjadi haram. Mencari yang banyak, tapi meninggalkan di sini sehingga di sini tidak ada. Bisa enggak mungkin akan jadi haram? Bisa jadi akan haram, meninggalkan yang sedikit sehingga tidak ada syiar Islam di sini karena tujuannya untuk mencari yang banyak. Nah ini yang hadis yang apa? Salatul jamaah tabtulu salatul fardhi sabi masrina darajah. Salah. Maka